Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang masih diambil dari akun Kaskus yang bernama Indra 057. Dan cerita ini berjudul Pagebluk di Desa Kedung Jati di season yang kedua. Episode Peri Ayu Warudoyong. Sudah sejak lama beredar kabar tentang perselingkuhan antara Kang Jono dan Yumina di Desa Kedung Jati. Namun kabar itu sampai saat ini hanya sebatas desas-desus. Karena belum ada yang benar-benar pernah memergoki mereka, keduanya begitu lihai menutup-nutupi hubungan terlarang mereka. Namun seperti kata pepatah, sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, lambat laun akan tercium busuknya juga. Sebuah kejadian aneh dan tak masuk akal membongkar skandal mereka. Kang Jono adalah seorang pelantik sapi yang lumayan sukses di Desa Kedung Jati. Selain kaya, ia juga terkenal sebagai laki-laki yang lumayan tampan. Sudah punya istri dan anak dua, tapi penampilannya masih seperti anak muda. Yumina sendiri merupakan seorang janda tanpa anak, warga Desa Kedung Jati juga. Suaminya kabur dengan perempuan lain. Kesehariannya diisi dengan berjualan wedang di pasar hewan di kota kecamatan. Mbah Gayung bersambut, Kang Jono yang seorang pelantik sapi tentu saja sering bertemu dengan Yumina yang berjualan wedang di pasar hewan. Berawal dari sebuah canda, lama-lama tumbuh benih-benih cinta. Yumina yang memang terkenal cantik dan sedikit genit membuat iman Kang Jono goyah. Namun status Kang Jono sudah berkeluarga, membuat mereka harus berhati-hati dalam berhubungan. Di lingkungan desa mereka bersikap sangat biasa, bahkan sangat jarang bertegur sapa. Namun di luar lingkungan desa, terutama saat di pasar, sikap mereka berubah 180 derajat. Sesekali juga mereka pergi berdua ke kota, secara diam-diam tentunya. Apa yang mereka lakukan di kota, hanya mereka berdua yang tahu. Hingga peristiwa itu terjadi. Berawal dari pertunjukan wayang yang diadakan oleh salah seorang warga yang punya hajat. Kang Jono yang memang sangat menyukai wayang, tentu saja tamu ketinggalan untuk menontonnya. Yumina mesti tak begitu menyukai wayang, tapi ia sangat menyukai keramaian. Tentu saja ia juga tamu ketinggalan. Dengan dandanan yang mampu menggoyahkan iman para lelaki, janda muda itu mulai tebar pesona. Awalnya, ia hanya memperhatikan Arjuna Pujanatinya itu dari kejauhan. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, suasana di tempat itu masih terlalu ramai, akan mengundang kecurigaan warga bila ia dekat-dekat dengan Kang Jono. Apalagi desas-desus tentang hubungan mereka semakin senter belakangan ini. Jadi mereka hanya sekali saling lirik dan main mata saja. Saat malam semakin larut dan suasana juga semakin sepi, Yumina memberi kode kepada Kang Jono. Kang Jono pun tanggap. Keduanya lalu mulai melipir meninggalkan tempat pertunjukan, menuju ke tempat yang sepi, dan terjadilah apa yang seharusnya tak terjadi. Kang Jono yang memang doyan perempuan, dan Yumina yang sudah lama tak mendapatkan pelayan lelaki, memadu kasih dan mengumbar syahwat di sebuah rumah kosong tak jauh dari tempat pertunjukan wayang itu. Nafsu bergejolak. Dengan nafas cemburu,
rintihan dan erangan tersamarkan oleh suara kidalang dari tempat pertunjukan. "Kang," rintih Yumina dengan suara yang mulai terdengar serak. "Iya, Dek," bisik Kang Jono pada sang kekasih. "Aku mau pipis," bisik Yumina. "Ah, tanggung, Dek. Nanti saja pipisnya." Kang Jono tak rela melepaskan pelukannya pada janda muda itu. "Sebentar saja, Kang. Sudah benar-benar gak tahan nih," rintih Yumina. "Ya sudah, tapi jangan lama-lama ya. Dan hati-hati, jangan sampai ketahuan orang." Dengan berat hati, Kang Jono pun melepaskan cumbuannya. Yumina segera beranjak dari tempat itu sambil telinga-telinguk memperhatikan sekeliling. Aman, pikirnya. Tak ada orang yang melihat. Ia segera bercongkok di balik semak-semak dan menuntaskan hajatnya. "Ah, lega rasanya," batin Yumina sambil menaikkan celananya. Ia segera berbalik bermaksud untuk kembali ke rumah kosong itu. Namun betapa terkejutnya ia saat ia berbalik. Di depannya ternyata telah berdiri sosok Kang Jono. "Kang, kok kita pindah yuk, jangan di sini. Takut ketahuan orang," bisik Kang Jono memotong ucapan Yumina. "Pindah kemana, Kang?" tanya Yumina. "Sudah, ikut saja. Aku tahu tempat yang aman. Kita bisa main sampai pagi di sana, tanpa takut diketahui oleh warga." Kang Jono segera menggandeng tangan Yumina. Yumina yang memang sudah dimabuk kepayang pun hanya mengikuti langkah laki-laki itu. Sementara itu, di dalam rumah kosong, Kang Jono nampak menunggu Yumina. Itu mulai tak sabar. Ia bermaksud untuk menyusul keluar. Saat tiba-tiba, orang yang ditunggunya muncul di depan pintu. "Lama banget sih, Dek?" tanya Kang Jono. "Shh, jangan berisik, Kang. Di luar banyak orang. Sepertinya mereka menuju kemari," bisik Yumina. "Waduh, gawat dong. Jangan-jangan mereka tahu kalau kita di sini." Kang Jono terlihat panik. "Kita pergi saja lewat pintu belakang, Kang." Yumina menarik tangan Kang Jono. Bagai kerbau dijeruk hidungnya, Kang Jono pun mengikuti Yumina keluar lewat pintu belakang. "Mau kemana kita, Dek?" tanya Kang Jono. "Tenang, Kang, ikut saja. Aku tahu tempat yang aman. Kita bisa main sampai pagi di sana, tanpa harus takut diketahui oleh warga," jawab Yumina sambil terus berjalan. Selanjutnya, tak ada yang tahu kemana mereka pergi dan apa yang mereka lakukan. Hingga saat pagi menjelang, warga desa geger. Kang Jono ditemukan oleh seorang warga yang hendak berangkat ke sawah. Tengah tertidur pulas di atas pohon warudoyong di Tegal Serahan. Laki-laki itu tertidur sambil memeluk batang pohon waru dengan tubuh telanjang bulat. Warga itu pun segera memanggil teman dan membangunkan Kang Jono. Tentu saja Kang Jono kaget dan panik, apalagi saat menyadari bahwa ia tak mengenakan selai kain pun di tubuhnya. Pakaian yang ia kenakan semalam telah raib entah kemana. Beruntung ada warga yang berinisiatif untuk membawakan pakaian seadanya. Beberapa jam kemudian, di tempat lain, tepatnya di sebuah gubuk di ladang milik warga, seorang pencari rumput juga menemukan sosok tubuh perempuan tanpa busana, tengah tertidur lelap di dalam gubuk sambil memeluk kedebok pisang. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Yumina. Kembali warga dibuat geger. Skandal perselingkuhan mereka pun terbongkar
setelah mereka berdua disidang oleh Pak Bayan. Namun, ada hal aneh yang dikatakan oleh Kang Jono dan Yumina saat mereka disidang. Yumina mengatakan bahwa saat ia sedang kencing di semak-semak, tiba-tiba disusul oleh Kang Jono yang mengajaknya ke sebuah rumah yang lumayan megah. Katanya, itu rumah yang ia bangun khusus untuk Yumina tanpa sepengetahuan istrinya. Tentu saja, Yumina senang bukan kepalang mendapat kejutan seperti itu. Di rumah megah itulah mereka bermain cinta sampai hampir menjelang pagi. Sampai akhirnya Yumina kecapean dan ketiduran. Kang Jono dengan tegas membantah ucapan Yumina tersebut. Ia tidak merasa menyusul Yumina yang sedang kencing di semak-semak. Justru Yumina lah yang tiba-tiba kembali masuk ke rumah kosong dan mengajaknya pergi lewat pintu belakang. Janda muda itu mengajaknya pulang ke rumahnya, dan di sana mereka berdua bercinta sampai hari menjelang pagi. Sampai akhirnya Kang Jono kecapean dan kemudian ketiduran. "Lalu kenapa kalian bisa sampai di Tegal Salahan?" tanya Pak Bayan. "Kami tidak tahu, Pak," jawab Kang Jono dan Yumina hampir serempak. Pak Bayan hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan kedua warganya tersebut. Namun, ia juga tak bisa berbuat banyak. Akhirnya, masalah itu pun diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Istri Kang Jono yang tak terima dengan kelakuan suaminya itu, lalu minta cerai. Yumina sendiri mungkin karena tersanggup menahan malu, akhirnya pindah dan tinggal di rumah saudaranya di kota. Kang Jono sendiri harus menjadi duda terpaksa karena istrinya bersikukuh untuk bercerai. Namun belakangan kembali senter desas-desus bahwa Kang Jono masih sering menemui Yumina di kota. Memang dasarnya laki-laki mata keranjang, gak ada kapok-kapoknya dia. Sore hari, setelah kejadian yang menghebohkan itu, aku seperti biasa membantu papa bekerja di sawah. Kebetulan sawah bapakku tak begitu jauh dari pohon warudoyong tempat di mana diketemukannya Kang Jono yang tertidur pulas tanpa busana. Menjelang maghrib, bapak pun mengajakku pulang. Kebetulan jalannya melewati pohon waru tersebut. Aku berjalan di depan, sedang papa agak tertinggal di belakang. Saat melewati pohon waru tersebut, aku sedikit kaget. Kulihat Yumina sedang duduk ongkang-ongkang kaki di batang pohon waru doyong tersebut. Sebagai anak yang baik, bertemu dengan tetangga yang lebih tua, tentu saja aku menyapanya. "Yuk, sampai ngapain? Perempuan kok manjat-manjat pohon? Nanti kalau jatuh gimana?" sapaku dengan suara yang agak keras. Namun bukannya menjawab, Yumina hanya menoleh dan tersenyum. "Ditakoni kok malah mesem-mesem loh. Ayo pulang yuk, sudah mau maghrib ini," kataku lagi. Namun kembali Yumina hanya menoleh dan tersenyum. Jujur, Yumina memang cantik, dan senyumnya itu sangatlah manis. Aku yang waktu itu baru berumur 10 tahun pun sempat terpesona dengan senyumnya. "Kenapa Tole kok teriak-teriak? Ngomong sama siapa?" Tiba-tiba suara bapakku mengagetkanku. "Itu loh Pak, Yumina, perempuan kok petakilan, pakai manjat-manjat pohon baru segala. Kalau jatuh gimana?" jawabku sambil menunjuk ke arah Yumina yang masih tersenyum manis kepadaku. "Yumina, mana?" tanya Papa heran sambil melihat ke arah pohon waru doyong itu. "Itu loh Pak, lagi duduk ongkang-ongkang di batang pohon waru yang doyong itu," jawabku lagi.
Wela, demit gak jelas. Anakku gak tahu apa-apa, jangan digoda, seru bapak sambil mengajakku untuk segera pulang. Tanpa medulikan Yumina yang masih mengumbar senyum manisnya kepadaku. Episode pesugihan yang gagal. Namanya Bajo. Laki-laki setengah baya ini merupakan warga desa Kedung Jati yang paling aneh menurutku. Sosoknya yang kurang ramah, jarang bergaul, dan sedikit pemarah. Tinggal sendirian di rumah kumuh yang tak terawat, ditambah dengan cacat yang dideritanya, membuat warga yang lain sedikit menjauhinya, terutama kami anak-anak desa. Bahkan kami menjulukinya si monster. Sifat dan penampilannya memang sedikit menyeramkan. Kulit di sekujur tubuhnya bersisik seperti kulit ular. Cara jalannya sangat kaku, seperti cara jalan monster yang di film-film itu. Bahkan untuk bisa melangkah pun, dia harus dibantu dengan sebatang tongkat. Bukan tanpa sebab, hingga Bajo bisa mengalami kelainan seperti itu. Menurut desas-desus yang sering kudengar dari para warga, laki-laki setengah baya itu mengalami cacat karena kelalaiannya sendiri. Bernafsu ingin menjadi orang kaya dengan jalan pintas. Namun, justru penderitaan seumur hidup yang ia dapatkan. Jadi ceritanya, sejak dahulu, Bajo ini memang hidup miskin. Meski sudah berusaha keras dan bekerja malas keringat dan banting tulang siang dan malam, namun kehidupannya tak pernah berubah. Masih tetap miskin dan kekurangan. Hingga akhirnya beliau gelap mata. Atas anjuran dari salah seorang temannya, ia nekat pergi ke suatu tempat keramat yang tak boleh aku sebutkan nama dan lokasinya, untuk mencari kekayaan dengan meminta bantuan setan, atau lebih tepatnya pencari pesugihan. Singkat cerita, setelah melakukan ritual atau semedi di tempat keramat itu, keinginannya dikabulkan oleh siluman ular penghuni tempat keramat itu. Tentu saja dengan syarat dan perjanjian yang telah disepakati. Tentu saja, Bajo senang bukan kepalang. Membayangkan kalau sebentar lagi ia akan menjadi orang yang kaya raya dan terpandang di desa Kedung Jati. Selama perjalanan pulang, wajahnya terlihat sangat ceria. Rasa lelah karena menempuh perjalanan yang jauh tak dirasakan. Rasa lapar dan haus karena hampir sepekan bersemedi tanpa makan dan minum juga tak ia hiraukan. Yang ada dalam pikirannya hanyalah ingin cepat sampai di rumah dan mengabarkan kabar gembira ini pada anak dan istrinya. Hampir 2 hari 2 malam, Bajo berjalan. Karena tempat keramat itu memang sangat jauh letaknya dari desa Kedung Jati. Tak sekalipun ia berhenti untuk sekedar beristirahat, karena itu memang salah satu syarat yang diberikan oleh siluman ular yang menjanjikan kekayaan padanya. Ia harus pulang dengan berjalan kaki, tak boleh naik kendaraan, tak boleh makan dan minum, tak boleh beristirahat, dan tak boleh singgah di mana-mana. Harus langsung pulang ke rumah. Jika syarat itu dilanggar, maka Bajo akan menanggung akibat yang tak main-main. Selain tak jadi mendapatkan kekayaan, ia juga akan tetap menanggung risiko dari perjanjian itu. Memang, siluman ular itu menjanjikan kekayaan yang tidak cuma-cuma. Selain meminta tumbal, Bajo juga akan menanggung sedikit cacat pada tubuhnya. Konon katanya, setiap kekayaan bertambah, maka akan tumbuh sisik kulitnya. Dan semakin ia kaya, maka akan semakin banyak sisik yang tumbuh di kulitnya. Sambil berjalan, sesekali Bajo menimang-nimang sesuatu yang didapatnya dari siluman ular penunggu tempat keramat itu.
Benda itulah yang nantinya harus ia tanam di tengah-tengah lantai rumahnya, dan nantinya akan mendatangkan kekayaan yang tak terduga-duga. Namun untung tak dapat diraih, malang pun tak dapat ditolak. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya sampai juga Bajo di desa Kedung Sono. Tinggal sedikit lagi untuk sampai ke desanya. Waktu itu menjelang maghrib, dan ia harus melewati area Tegal Salahan yang terkenal angker itu. Bukan hal mudah untuk melewati tempat itu di waktu-waktu seperti itu. Apalagi ia membawa benda yang beraura mistis. Ia ingat dulu pernah ada seorang bocah yang kesurupan di tempat itu, hanya gara-gara membawa sebutir kerikil dari sebuah gunung. Bajo mulai sedikit hati-hati dalam melangkah. Benda keramat yang dibawanya ia simpan baik-baik dalam kantong bajunya. Sambil melangkah, mulutnya komat-kamit entah membaca mantra apa. Keberaniannya sedikit demi sedikit mulai kembali. Saat ingat pesan siluman ular pemberi pesukan itu, bahwa benda keramat yang dibawanya memiliki aura yang sangat kuat. Jadi selama ia membawa benda itu, maka tidak sembarangan makhluk yang berani mengusiknya. Benar saja, tak ada gangguan yang berarti selama ia melintasi jalan Tegal Salahan. Hanya suara bisikan yang menyuruhnya untuk membuang benda yang dibawanya itu. Namun Bajo tak mempedulikannya. Hingga saat menaiki jalan tanjakan yang menuju ke arah desanya, ia melihat ada keramaian di rumah Kang Sardi. Rumah itu nampak terang benderang dan banyak orang berkumpul di sana. "Loh, Bajo, dari mana, Mbak?" "Barusan saya mau ke rumah sampean, lah kok malah kebetulan ketemu di sini." Sapaan Kang Sardi yang muncul tiba-tiba mengejutkan Bajo. "Ah, enggak kok. Habis jalan-jalan saja ke Gunung Sono." "Ada apa toh? Kok sepertinya penting banget?" tanya Bajo berusaha menutupi keterkejutannya. "Anu Mbah, sekalian mumpung ketemu di sini, ayo singgah dulu kendurian di rumah saya. Sapi saya beranak tadi, jadi mau ngadakin syukuran kecil-kecilan gitu," jawab Kang Sardi. Mendengar kata kenduri, seketika perut Bajo mulai berkokok. Sepekan lebih, perut itu tak terisi apa-apa, dan bayangan nasi tumpeng dan ayam panggang di tempat kenduri membuat Bajo lupa pada pesan dan syarat yang diberikan oleh siluman ular penunggu tempat keramat itu. Tanpa pikir panjang, Bajo menuruti ajakan Kang Sardi. Ia singgah di rumah laki-laki tersebut. Semua warga desa telah hadir. Pembacaan doa segera dimulai, dipimpin oleh Pak Modin, lalu dilanjutkan dengan makan bersama. Puas sudah, Bajo mengisi perutnya yang keroncongan. Acara kenduri pun selesai. Warga pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Begitu juga dengan Bajo. Ia pulang dengan perut kenyang, tanpa ingat pantangan yang telah ia langgar. Barulah saat sampai di rumah ia sadar. Saat mencari benda keramat yang dikantonginya ternyata telah raib entah kemana. Panik ia menggeledah seluruh pakaian yang ia kenakan. Namun benda itu tak juga ia temukan. Sial, umpatnya saat menyadari bahwa selepen tempat tembakonya tertinggal di rumah Kang Sardi. Dan benda keramat itu ia simpan dalam selepen tersebut. Tanpa merulikan rasa lelahnya, Bajo bergegas keluar dan kembali ke rumah Kang Sardi. Namun hanya kesunyian yang ia dapati. Tak ada tanda-tanda bekas orang mengadakan kenduri. Bahkan suasana rumah itu sudah gelap, menandakan kalau para penghuninya telah tertidur lelap
Bajo tak patah semangat. Ia menggedor-gedor pintu rumah Kang Sardi, membuat si pemilik rumah kaget bukan kepalang. "Ada apa toh mbah? Kok malam-malam gedor-gedor pintu rumah orang?" tanya Kang Sardi dengan sedikit menahan rasa kesal. "Anu, apa selpenku tadi ketinggalan di sini ya?" tanya Bajo tanpa rasa bersalah. Selepen? Selepen apa toh mbah?" "Kok aneh lo, nyari selepen kok kemari?" Kang Sardi nampak terheran-heran. "Iya, sepertinya selepenku ketinggalan di sini pas ikut kenduri tadi," jawab Bajo. "Kenduri? Kenduri apa mbah?" Kang Sardi semakin heran, karena ia merasa tak pernah mengadakan acara kenduri hari itu. "Kok kenduri apa gimana toh? Tadi kan aku ikut kendurian di sini. Selamatan sapimu yang beranak," jawab Bajo lagi. "Wah, tambah ngawur sampan mbah. Sapinya siapa yang beranak? Lawong punya sapi saja enggak kok. Sapiku kan sudah kujual bulan kemarin." Kang Sardi nampak semakin kebingungan. "Piye toh? Kamu yang ngawur di. Jelas-jelas tadi aku ikut kenduri di sini kok. Banyak saksinya. Ada Pak Modin juga yang memimpin doa." Bajo masih tetap ngotot. "Atau jangan-jangan kamu sengaja menyembunyikan selepenku ya, karena tahu ada barang berharganya. Ayo, ngaku saja kamu." "Wah, lah kau malah nuduh yang ganggal lo sampean ini. Buat apa aku menyembunyikan selepen sampean, mbah? Jangan ngawur toh, ini sudah malam. Jangan bikin ribut hanya gara-gara selepen." Kang Sardi mulai terpancing emosi mendengar tuduhan Bajo. Keributan pun tak terhindarkan, hingga mengundang perhatian para tetangga. Mereka segera berbondong-bondong menuju ke rumah Kang Sardi untuk memisah yang sedang ribut-ribut di tengah malam. Bajo nampak kesal karena semua tetangga meyakinkan bahwa memang sore tadi Kang Sardi tidak mengadakan acara kendurian. Laki-laki itu kemudian pulang dengan membawa rasa kesal dan sejuta tanda tanya di benaknya. Sampai di rumah, rasa kesal itu masih ada, namun rasa lelah telah mengalahkan segalanya. Bajo pun tertidur pulas di balai-balai bambu di ruang tamu rumahnya, dan dalam tidurnya ia bermimpi. Siluman ular penunggu tempat keramat itu mendatangi dan memarahinya habis-habisan. "Dasar manusia bodoh, bisa-bisanya kamu kena tipu muslihat demi tegal salahan. Nasi telah menjadi bubur. Kekayaan yang kau harapkan takkan pernah kau dapatkan, karena engkau telah melanggar persyaratan. Namun begitu, perjanjian tetap berlaku. Ingat itu wahai anak manusia." Bajo menggerak bangun dari tidurnya. Hari telah pagi rupanya, dan mimpi buruk pun menjadi kenyataan. Ia merasakan gatal yang teramat sangat pada betisnya. Saat ingin menggaruknya, ia tercekat. Nampak sisi-sisi kecil tumbuh di betisnya. Bajo tertegun. Sejenak kemudian tubuhnya terasa lemas, menyadari bahwa ia telah gagal dan harus menanggung derita sepanjang hidupnya. Penyesalan yang tiada guna. Dan rasa penyesalan itu semakin dalam saat sore harinya sang anak yang baru pulang dari mencari kayu bakar mengembalikan selepennya yang hilang semalam. "Ini selepen milik bapak kan?" tanya sang anak. "Dari mana kau dapatkan ini?" tanya Bajo heran. "Aku nemu di pinggir kali tegal salahan, Pak," jawab sang anak. Sampai di sini dulu untuk ceritanya, dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.